Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kaliannya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cair tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan 2 bracket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan membuat donat raksasa sebesar 120 kg. Ayo pergi ke toko. Kita membeli 6 liter mentega, 40 kg tepung, 40 kg gula, banyak bungkus damar wanginya, baking powder, kanji, dan berbagai pewarna. Lalu juga stroberi beku. Delapan kg susu kental, 2 kotak telur ayam, dan letakkan semuanya di kasir. Ya, semua produk ini berharga $356. Kami mulai menyiapkan adonannya dengan kita buka kotak dulu. Lalu keluarkan telurnya. Dengan kita lubangi menara telur ayamnya, kita masukkan 2 wadah plastik. Sekarang kita pisahkan setiap telur menjadi kuning dan putihnya. Ya, tidak ada yang rumit, tetapi kita miliki 630 diantaranya. Butuh 2 jam untuk memisahkan mereka. Selesai, kita telah sepenuhnya mengisi wadah. Sekarang kita ambil 3 mangkuk besar. Ambil kuning telur yang segelas kukur, dan tuangkan jumlah yang sama ke dalam mangkuk. Sekarang kita butuhkan gula. Kami buka karungnya. Kami tuang 40 kg gula ke dalam mangkuk. Kami juga tuang 1 liter air. Lalu campur dengan mixer besar ini. Adonan harus bertambah volumenya dan menjadi putih. Sekarang kita perlu 6 liter minyak. Lalu kita buka. Dan tuangkan jumlah yang sama ke setiap cekungannya. Tapi apakah jenis adonan sana tanpa tepung? Kami buka.
dan 40 kilo yang tersebar di cekungan. Untuk membuat bulan adonan, kita tambahkan baking powder. Kami buka dan menaruh 0,5 kg. Dengan tepung di masing-masing, sekali lagi kita campur dengan baik dengan mixer konstruksinya. Dalam proses ini kita tambah air, dan mari kita beralih ke putih ayam. Kita butuh 4 mixer dan 1 combiner. Kami ambil bagian putih dengan gelas ukur dan menempatkan tepat 300 ml ke dalam mangkuk mixer. Dan untuk mixer kita mengukur setengahnya, masing-masing 150 isi mereka. Lalu nyalakan. Saat ini kita miliki 5 porsi pemukulan putih pada sama yang sama. Kami menunggu mereka untuk menjadi bosa. Dalam 2 mangkuk, kita kirim putih dari 4 mangkuk kecil. Dan dalam mangkuk ketiga, mangkuk dari gabungan. Dengan hati-hati gunakan spatula untuk gabung busa ini ke dalam adonan untuk bertahan gelembung udara sebanyak mungkin. Kami membuat ban berjalan mini ini, dan sementara satu orang mengukur dan mencampur putihnya, orang lain yaitu kita mencampur ke dalam adonan dan selama 3 jam. Ini dia, adonan akhirnya siap. Ini jauh lebih cair. Satu-satunya cara untuk membuat donat besar adalah dengan memanggangnya dalam cetakan khusus. Ini terlihat seperti buatan pabrik. Tapi kita buka mentega di kaleng, semprotkan dalam dalam. Lalu kami tempelkan perkamen di atasnya. Kita perlu menutupi seluruh cetakan dengan ini. Dan akhirnya tuangkan adonan dari ketiga mangkuk kita ke dalam cetakan. Selesai. Kita memanggang adonan di oven besar ini. Semuanya beratnya 150 pound dengan buah kikue. Kami membawanya ke dalam oven. Dengan didorong masuk. Tapi tidak semua cetakan perlu diangkat dan letakkan di rem dengan bantalan di bawahnya. Sekarang Anda dapat membongkar konstruksi ini dengan mudah. Nyalakan pembakarnya, tutup oven, dan kita jaga suhu pada 160 derajat. Tiap 2 jam kita akan sedikit membuka pintu dengan tarik talinya dan putar cetakan agar adonan akan memanggang secara merata. Dan sementara adonan dipanggang, buat krim yang akan masuk ke dalam. Temukan stroberi beku, tuang ke dalam panci besar. Taruh di atas kompor. Dalam setengah jam, stroberi akan mencair dan kehabisan jus. Kami tambahkan 2 kg gula. Dengan kita kocok dengan blendernya. Lalu kita butuhkan susu kental, potong melalui foil, dan peras susu kental dalam pancinya. Lalu cetak 2 kg pati. Tuangkan ke dalam pancinya. Lalu aduk sampai rata. Gunakan kocokan untuk memecah benjolan sebanyak mungkin. Lalu kita tambahkan pewarna merah muda dengan diaduk.
Lalu kita tuangkan campuran ini ke dalam campuran stroberi. Aduk lagi, lalu mulai menebal. Kita butuh puding tebal seperti ini. Dan dengan tas khusus untuk vakum ini, kita potong sekitar 1 meter. Kami buka gulungan ini dengan panjang. Dan 3 kantong panjang seperti ini yang disolder bersama menjadi besar 1 besar. Anda dapat 1 tas kue besar ini, dan kita potong ujungnya. Lalu kita dorong melalui tabung besinya, memperbaiki dengan ikatan plastik. Dengan kita potong bahan kelebihannya, kami isi tas dengan krim berinya. Ya, ini semua sudah diisi. Mari kita beralih ke glasirnya. Untuk melakukan ini, kita potong banyak lemon menjadi 2. Dengan mesin khusus ini, kita remas jus dari mereka. Dan lalu remas jus sampai maksimal. Jauh lebih nyaman dan lebih cepat daripada tangan. Selesai. Kita dapat mangkuk jus lemon asam. Mari kita warnai ini dengan merah muda. Hal kedua yang kita butuhkan untuk isi icing adalah gula bubuk. Banyak gula bubuk, kami buka, dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Lalu kita tuangkan ke dalam jus lemon berwarna batch ini dengan aduk. Dengan kita capai campuran glasir tebal ini, untuk langkah persiapan terakhir, kita buka damar wanginya. Ya, ini sangat padat. Jadi kita masukkan ke dalam microwave. Jauh lebih lembut saat dipanaskan. Dalam 4 briket damar brangi yang menambahkan warna yang berbeda. Aduk dengan tangan sampai semua pewarnaan yang tergabung. Selesai, transfer ke bentuk perseginya, lalu tekan damar wangi dengan tangan. Ulangi hal yang sama dengan setiap warna. Kemudian kita hanya dipotong menjadi strip seperti ini. Ya, kita miliki taburi diperbesar seperti ini. Potong semua warna dengan cara ini. Donat sudah matang. Kami keluarkan dari oven dan bawa ke studio. Untuk dapat membaliknya, kita pasang penutup khusus di atasnya. Lalu kita pasang. Balikkan. Buka kunci pengencangnya. Angkat formulir. Robek semua perkamen yang tidak perlu. Sekarang kita pindahkan ke meja. Bentuknya sedikit salah, tapi terlihat seperti donat. Kami dorong semua melalui kantong kue dan dorong lebih banyak krimnya. Dan sekarang frostingnya. Tuang saja ke seluruh bagian atas donat.
Satu hal terakhir, taburkan warna-warni ini. Selesai. Seperti yang dijanjikan, kita membuat donat sebesar 120 kg. Dan butuh waktu 3 hari untuk membuatnya. Saya pikir ini layak untuk Anda like, dan Anda berlangganan salurannya. Mari kita potong, dan lihat apa yang ada di dalamnya. Hanya ada banyak krim. Mari kita coba sepotong.